majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarika lah, Rabbul bariyat, Rabbul ardi was samawat, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal khairat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah azza wa jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala di sebuah tempat yang mulia, rumah daripada rumah-rumah Allah tabaraka wa taala, yang dikatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di permukaan bumi ini adalah rumah-rumah Allah tabaraka wa taala.
dan juga dengan sebuah tujuan yang mulia untuk sama-sama kita mendalami agama ini, saling menasihati di antara kita agar semakin menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdoa semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita lanjutkan kajian tentang masalah tauhid, akidah. Temanya masih berkaitan dengan yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu contoh-contoh perbuatan syirik yang berkembang di masyarakat. Di pertemuan bulan yang lalu kita sudah terangkan contoh yang berikutnya adalah ketika seseorang beribadah dengan tujuan untuk mendapatkan dunia. Itu juga termasuk di antara contoh perbuatan syirik. Malam hari ini kita akan membahas contoh yang lain yang juga kita perhatikan banyak terjadi di masyarakat kita karena kejahilan dan ketidaktahuan sebagian daripada saudara-saudara kita bahwa itu adalah perbuatan syirik. Dia adalah ad-du'a'u li ghairillah, berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ad-du'a'u li ghairillah, itu berdoa kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mengetahui bahwasanya kita manusia ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan. Oleh karenanya di dalam segala aspek kehidupan kita, kita manusia ini sangat perlu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita adalah makhluk yang paling butuh akan pertolongan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, salah satu penghubung agar kita mendapatkan pertolongan, agar kita mendapatkan bantuan, agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan adalah dengan cara kita berdoa kepada Allah. Dan doa adalah sebuah ibadah yang mulia dalam agama kita. Doa adalah sesuatu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya. Karena dengan berdoanya seorang hamba menunjukkan akan pengakuan daripada seorang hamba tadi bahwasanya dia penuh dengan kelemahan, dia penuh dengan kekurangan. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang masalah doa ini. Di antaranya adalah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan kepada mereka bahwasanya aku dekat. Ini yang Allah sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hambaku bertanya kepadaku, bertanya kepadamu tentangku, itu berdoa kepadaku, maka katakan fa inni qarib, aku dekat dengan dia, aku dekat dengan hamba-hambaku. Ya, ujibu da'watad da', aku akan senantiasa mengijabahkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Ini janji Allah Tabaraka wa Ta'ala, para jemaah. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan mengabulkan doanya.
idza da'an, apabila dia berdoa, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, maka hendaklah mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintahku dan beriman kepadaku, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini berjamaah kepada Allah tabaraka wa taala, secara tegas Allah menyatakan bahwasanya Allah dekat dengan kita. Di sini ulama mengatakan kedekatan Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman itu adalah kedekatan yang khusus. Nah, di sini Allah juga mengatakan bahwasanya ketika seorang hamba ingin doanya, ingin permintaannya, ingin keinginannya dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala, maka dia mesti berdoa, idza da'an. Nah, di sini juga Allah menyebutkan ada dua syarat penting agar doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Yang pertama adalah falyastajibu li, penuhilah segala panggilanku. Panggilanku sini maksudnya adalah perintah-perintah Allah dan larang-larang Allah tabaraka wa taala. Yang mana ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, maka kita hendaklah senantiasa melaksanakan perintah tersebut. Dan juga ketika Allah tabaraka wa ta'ala melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka hendaklah kita meninggalkannya. Ini kunci daripada takwa berjemaah. Syarat yang pertama, seseorang diijabahkan doanya adalah ketika dia bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada aku. Ya, oleh karena ketika kita berjemaah sering berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian kita merasakan doa-doa kita tersendat-sendat gitu, tidak dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mengarah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengapa dan kenapa, sebaiknya kita introspeksi diri kita. Mungkin ada kesalahan-kesalahan di diri kita, mungkin ada selama ini perintah-perintah Allah kita tidak laksanakan. Mungkin selama ini ada larang-larang Allah tabaraka wa ta'ala, tapi kita melanggarnya. Kalau kita seperti itu berjamaah, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa-doa kita? Ya, jadi kita mesti melihat diri kita dengan perintah-perintah Allah, kita mesti melihat diri kita dengan larang-larang Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala tidak dikabulkan oleh Allah, jangan sampai kita mengatakan, kenapa saya sudah berdoa Allah tidak mengabulkan. Jangan. Muhasabah diri kita sendiri itu. Artinya semakin tinggi nilai ketakwaan kita kepada Allah, maka peluang untuk doa kita dikabulkan oleh Allah itu semakin besar. Karena ayat ini mengatakan falyastajibu li wal yu'minu bi, beriman kepada aku. Nah, ya. Karena dalam hadis disebutkan para jemaah, dalam Sahih Muslim hadisnya, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah pasti berikan satu di antara tiga. Ini hadis dari Nabi SAW. Yang pertama adalah Allah berikan yang dia inginkan. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan berikan satu di antara tiga. Yang pertama adalah Allah akan kabulkan doa kita. Ya, kemudian yang kedua, Allah akan simpan doa ini sampai hari kiamat nanti untuk kita, tabungan untuk amal ibadah kita. Yang ketiga, Allah akan palingkan daripada kita keburukan yang sama dengan kebaikan yang kita minta. Allah akan palingkan daripada kita keburukan semisal dengan kebaikan yang kita minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau seperti itu dikatakan Nabi SAW, tidak ada ruginya untuk kita berdoa. Karena ketika seorang hamba berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akan berikan satu di antara tiga. Allah kabulkan, Allah simpan sampai hari kiamat, atau Allah palingkan daripada kita musibah, keburukan semisal yang kita minta. Oleh karenanya, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, fa'akthiru minad du'a, perbanyaklah berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Di ayat lain dalam surah Ghafir ayat 60, Allah juga mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan, ud'uni,
serulah aku, berdoalah kepadaku. Di sini perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita berdoa hanya kepada Allah. Karena Allah mengatakan ud'uuni, serulah aku, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku. Astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Dalam bahasa Arab para jemaah, kalau kita belajar bahasa Arab, ada namanya kalimat syarat namanya. Ya, dan ini bentuk daripada kalimat syarat. Allah mengatakan ud'uuni, ini syaratnya. Ya, Allah mengatakan berdoalah kepadaku. Jawab daripada itu adalah Allah mengatakan astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Ya, ini Allah yang mengatakan. Kemudian Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada berdoa kepadaku, tidak mau berdoa, malas berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini orang berjemaah, walaupun dia tidak katakan dirinya sombong, tapi secara perbuatan dia sudah menyatakan dirinya sombong. Contoh, ketika seseorang mendapatkan kekayaan, kemudian dia mengatakan, oh ini hasil jerih payah saya ini. Ketika seseorang tinggi jabatannya, dia akan mengatakan, oh ini karena pendidikan saya ini, kecerdasan saya ini. Dia menyampaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia lupa bahwasanya itu adalah pemberian Allah kepadanya. Kalau Allah bukan karena Allah berjamaah, dia tidak akan seperti itu. Ya. Nah, di sini Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhilin. Dia masuk surga dalam keadaan hina. Kenapa hina? Karena dia manusia tidak tahu dengan hakikat dirinya berjamaah. Itu kan kesombongan namanya. Orang sombong itu kan selalu melihat dirinya paling kaya, paling berilmu, paling soleh, paling baik. Sehingga ketika dia melihat orang lain di bawah dia, itu sombong namanya. Sama ketika seorang hamba tidak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penuh kelemahan yang dia miliki sebenarnya, dia tidak mengakui itu. Apapun kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan, dia selalu menyandarkan itu kepada dirinya, kepintarannya, usahanya, dan lain-lainnya. Sehingga dia jarang berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, orang-orang seperti ini para jamaah akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Karena dalam bahasa yang agak kasarnya, seorang manusia yang tidak tahu dengan dirinya, tidak tahu diri dalam bahasa kita. Sudah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penuh kelemahan. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Tapi dia tidak tahu dengan kelemahan yang dimiliki, tidak tahu diri dengan dirinya sendiri para jamaah. Ya. Nah, di dua ayat ini para jamaah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah mengikrarkan dan menekankan kepada kita untuk senantiasa berdoa hanya kepada Allah. Ya. Dalam ayat lain, dalam surah Yunus ayat 106, Allah juga mengatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Wala tad'u min dunillah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, yang mana ketika seorang hamba berdoa kepada selain Allah, itu tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan menolak mudarat daripadanya. Yang dia berdoa kepada selain Allah tadi. Fa in fa'alta, jika dia melakukan itu, dia tetap juga berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzan minadh dhalimin, sungguh engkau menjadi orang-orang yang zalim. Kenapa dikatakan orang yang zalim para jemaah? Yang seharusnya dia beribadah, berdoa hanya kepada Allah, sekarang dia berdoa kepada selain Allah. Zalim dalam bahasa adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Doa yang seharusnya kita panjatkan kepada Allah, kita berikan kepada selain Allah. Maka pantas Allah mengatakan fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Para jemaah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam hadis secara singkatnya, Allah juga, Nabi SAW bersabda ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam riwayat lain mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Karena hakikatnya para jemaah, ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita
melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuk permohonan kita kepada Allah. Ketika kita salat, setengah daripada itu adalah doa. Bacaan-bacaan yang kita baca itulah doa para jemaah. Ya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya doa tersebut memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Dalam juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisa syai'un akramu 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa taala selain doa. Ya, karena ketika seorang hamba berdoa, berarti hamba tadi sangat mengetahui akan kebutuhannya dengan Allah. Dia tidak bisa memisahkan kehidupannya sedikit pun daripada Allah tabaraka wa taala. Karena hakikatnya apapun nikmat yang didapatkan, apapun musibah yang dipalingkan daripada dirinya, itu adalah murni daripada Allah tabaraka wa taala. Baik para jemaah oleh Allah tabaraka wa taala, ini dalil-dalil menunjukkan kepada kita tentang tingginya kedudukan doa, dan doa tersebut harus kita berikan hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta tolong, al-isti'anah, ketika kita minta perlindungan, al-istighatsah, hendaklah semua ini hanya kita minta, kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, sudah kita pelajari sebelumnya para jemaah, syirik adalah ketika seorang hamba memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah. Ketika seorang hamba memalingkan ibadah yang seharusnya untuk Allah, dia berikan kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Oleh karena ketika seseorang berdoa, yang doa adalah sebuah ibadah, bahkan ibadah yang paling mulia, tetapi ketika ibadah tersebut dia palingkan kepada selain Allah, dia telah terjerumus ke dalam perbuatan yang namanya syirik. Contohnya bagaimana para jemaah? Seseorang ketika dia pergi umroh atau pergi haji contohnya, kemudian dia berziarah di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memanggil-manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, ya Rasulullah, aghithni, tolonglah aku. A'inni, berilah pertolongan kepadaku. Aghithni, berilah perlindungan kepadaku." Ya. Ini adalah bentuk perbuatan syirik para jemaah. Atau di masyarakat kita, banyak di antara saudara-saudara kita, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka, datang ke kubur-kubur wali, orang-orang soleh, kemudian mereka meminta di situ, mengatakan ya Syekh Tijani contohnya, ya Syekh Abdul Qadir contohnya, dia panggil namanya. Ya, di sini berjamaah kepada Allah tabaraka wa taala jelas adalah perbuatan syirik. Kenapa? Doa yang seharusnya dia berikan kepada Allah, sekarang dia palingkan kepada selain Allah. Itulah hakikat daripada perbuatan syirik. Para jamaah oleh Allah tabaraka wa taala, di zaman jahiliyah, kufar Quraisy ketika itu, mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Yang mana berhala-berhala itu mereka buat sendiri, apakah mereka pahat daripada kayu atau mereka bentuk daripada gandum ataupun yang semisal dengannya. Kemudian mereka buat patung-patung, kemudian mereka beri nama dengan nama-nama orang soleh di kalangan mereka. Mereka sembah, mereka sujud di situ, mereka ruku di situ, mereka berdoa kepada, minta kepada orang-orang tadi. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran para jemaah, ya, dialog yang terjadi yang disampaikan oleh Allah tabaraka wa taala, ini dialog dengan orang-orang musyrik kufar Quraisy ketika itu. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mengajak mereka hanya berdoa untuk Allah tabaraka wa taala, mereka mengatakan wali-wali ini ataupun orang-orang soleh ini dengan namanya Lata, Uzza, Manaf itu hanya perantara kami dengan Allah. Agar orang-orang soleh tadi yang berbentuk bahala tadi dengan nama-nama tadi, mereka sampaikan permohonan kami kepada Allah tabaraka wa taala.
Hakikatnya kami minta kepada Allah. Kami tidak minta kepada orang kubur tadi. Kami hanya minta tolong supaya permohonan kami, doa kami, mereka sampaikan kepada Allah. Mereka anggap mereka adalah orang yang penuh dengan dosa, sehingga ketika orang soleh ini yang menyampaikan para jemaah, itu bisa dikabulkan oleh Allah doa mereka. Ya, sehingga mereka mengatakan orang-orang soleh ini adalah syufa'a. Syufa'a itu adalah orang-orang yang bisa membantu mereka. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Yunus ayat yang ke-18. Allah mengatakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka, ini kufar Quraisy, beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang mana selain Allah tadi, berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka berdoa di situ, tidak bisa menolak mudarat daripada diri mereka, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Patung berjemaah yang mereka buat sendiri, mereka sembah. Makanya sering kita katakan dalam kajian ini, ketika seorang manusia terjerumus ke dalam kesyirikan, itu sudah menghinakan nilai-nilai kemanusiaannya sendiri berjemaah. Dan orang-orang yang menyembah selain Allah tabaraka wa ta'ala, Tuhan-Tuhan yang mereka buat sendiri, itu adalah orang-orang yang paling jahil. Kalimat bodoh itu para jemaah, itu adalah bahasanya Al-Quran. Ya, itu adalah bahasanya Al-Quran yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang menyembah, yang berdoa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Itu adalah bahasa Al-Quran. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ketika Nabi mengatakan itu, mengajak mereka untuk beribadah, berdoa hanya kepada Allah, mereka mengatakan haula'i, orang-orang ini, berhala-berhala tadi yang mereka buat tadi, syufa'auna indallah, mereka lah yang akan membantu kami di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka lah yang akan menyampaikan doa kami kepada Allah. Ya, maka Allah mengatakan, qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah ya Muhammad, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang Allah tidak ketahui di langit dan bumi? Di sini Allah menegaskan, apakah Allah tabaraka wa ta'ala ketika hambanya berdoa perlukah kepada perantara para jemaah? Tidak perlu. Di ayat yang kita baca tadi di awal pertemuan tadi, ketika Allah mengatakan wa idza da'ani, Allah mengatakan apa tadi ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Di sini langsung gitu. Ujibu da'watad da', aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Allah tidak suruh kita untuk membuat perantara-perantara para jemaah. Allah tidak suruh kita untuk menjadikan syufa'a agar kita bisa berdoa kepada orang yang telah meninggal tersebut, yang soleh tadi, kemudian dia sampaikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak. Karena Allah jelas mengatakan, ujibu da'watad da' idza da'an. Siapa yang berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Aku akan kabulkan doanya. Ya. Nah, para jemaah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di ayat lain, ya, di dalam surah Ghafir, orang-orang dalam surah Az-Zumar, ya, orang-orang kufar Quraisy juga mengatakan seperti tadi para jemaah. Di ayat ini Allah mengatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah aulia, perantara-perantara mereka, wali-wali mereka, ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kalian beribadah kepada orang-orang tadi? Kenapa kalian berdoa kepadanya? Mereka mengatakan, ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, tidaklah kami
kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka adalah perantara kami. Ya. Nah, disinilah kelirunya sebagian orang para jemaah. Kita mesti ingat para jemaah, bagaimanapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah tabaraka wa taala, kita tidak perlu perantara untuk berdoa kepada Allah. Apalagi kalau kita berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang kita anggap adalah orang-orang soleh, wali-wali, ataupun di tempat-tempat yang keramat, mungkin di situ ada penunggu-penunggunya, kita minta kepada penunggu-penunggu dari jin dan semisal dengannya, maka ini adalah hakikat daripada kesyirikan para jemaah. Ya, oleh karenanya minta kepada Allah tabaraka wa taala, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun banyaknya dosa kita kepada Allah, asalkan kita berdoa, mengangkat tangan kepada Allah tabaraka wa taala, Allah pasti akan berikan kepada kita apa yang kita minta. Tidak perlu kepada perantara para jemaah. Nah, kalau ini kita sampaikan kepada sebagian masyarakat tentang masalah ini, mereka akan mengatakan hal yang sama para jemaah. Kami tidak berdoa kepada mereka, kami hanya minta tolong saja agar doa kami ini mereka sampaikan kepada Allah. Jawaban kita adalah ini persis seperti jawaban kufar Quraisy ketika mereka mengatakan itu kepada Nabi SAW, ma na'muduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk perantara kami kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini yang perlu kita pahami para jemaah. Yang anehnya, sebagian orang anggap itu tidak perbuatan syirik. Ya, ini kita mesti bedakan para jemaah. Kita meminta kepada orang yang telah meninggal dengan meminta doa kepada orang yang masih hidup. Ini dua perkara yang sangat berbeda. Ketika kita meminta kepada orang yang sudah meninggal, sesoleh manapun dia, itu tidak boleh para jemaah. Itulah yang syirik namanya. Tapi ketika kita minta didoakan agar apa yang kita mohon ini dia doakan untuk kita kepada Allah, dia masih hidup, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Contoh, ada mungkin saudara kita mau pergi haji, mau pergi umroh, kita minta supaya dia berdoa di tempat-tempat yang mustajab, di Ka'bah. Kan salah satu tempat yang mustajab adalah di Multazam para jemaah, di pintunya Ka'bah. Sunnahnya adalah kita mesti bergelantungan di situ. Ini khusus laki-laki gitu. Jadi kita merapatkan badan kita ke pintunya Ka'bah, Multazam namanya, kemudian kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, Multazam itu disebut oleh Nabi SAW salah satu tempat mustajab untuk dikabulkan doa. Karena ada waktu yang diijabahkan, ada tempat yang diijabahkan para jemaah. Hakikatnya Masjidil Nabawi, kemudian juga Masjidil Haram, terutama di Ka'bah, itu adalah tempat-tempat mustajab, terkhusus Multazam tadi. Kemudian ketika ada saudara kita yang berangkat, kemudian kita katakan, Pak, tolong doakan saya Pak, saya mau nikah Pak, mudah-mudahan saya dapat jodoh. Oh ya, oke. Tidak masalah. Atau dia sudah berangkat, kita telepon dia, Assalamualaikum Pak, udah sampai Pak, alhamdulillah, saya minta doa ini. Tidak ada masalah. Kenapa? Dia mampu untuk melakukannya dan dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal para jemaah, hakikatnya orang yang sudah meninggal, dia perlu doa orang yang hidup. Dia perlu doa kita para jemaah. Sesoleh manapun dia perlu doa orang yang hidup. Maka salah satu daripada keistimewaan salat Jumat ketika khatib berdoa, itu kan dikatakan Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min. Itu semua dapat para jemaah. Mereka perlu doa kita. Bagaimana mungkin secara akal kita suruh dia mendoakan kita agar apa yang kita minta dia sampaikan kepada Allah tabaraka wa taala. Sedangkan untuk dia saja kita tidak tahu bagaimana dia di situ, di alam barzakh itu. Sekarang kita mau tambah bebannya untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Tidak masuk akal para jemaah. Sedangkan ke kubur Nabi saja kita tidak boleh minta seperti itu. Dan para sahabat tidak pernah melakukannya para jemaah. Setelah Nabi meninggal tidak pernah. Sebuah riwayat dikisahkan ketika terjadi musim kemarau di kota Madinah, tidak turun-turun hujan para jemaah.
Dan sahabat-sahabat yang kibar, senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman itu masih hidup. Kemana mereka pergi para jemaah? Apakah mereka pergi ke kubur Nabi? Kubur Nabi itu dekat mereka. Mereka bisa pergi ke situ tanpa biaya para jemaah. Tapi tidak satupun riwayat yang menyatakan para sahabat ini pergi ke kubur Nabi minta supaya Nabi doakan hujan gitu. Tidak ada. Sependek pengetahuan yang kita tahu para jemaah, tidak ada hadisnya. Kemana mereka pergi? Mereka pergi ke Abbas. Siapa Abbas ini? Pamannya Nabi SAW, saudara daripada ayah Nabi Abdullah. Abbas namanya. Mereka suruh Abbas yang berdoa. Apakah itu boleh? Boleh. Kenapa? Karena Abbas ketika itu masih hidup. Nah, secara logika para jemaah, ke kubur Nabi saja kita tidak boleh minta seperti itu. Kita katakan ya Nabi, ya Rasulullah, ya Khalilullah. Nabi Khalilullah, Bu. Nabi itu kekasih Allah. Manusia yang dekat dengan Allah itu Nabi SAW. Kunci surga ada pada Nabi SAW. Sebelum orang masuk surga, Nabi dulu yang masuk surga. Sebelum Nabi masuk surga, orang-orang kan tidak pernah masuk surga. Begitu keistimewaan Nabi SAW di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kepada orang seperti itu pun para jamaah, kita tidak boleh minta. Apalagi kepada wali-wali yang kita tidak tahu betul wali apa tidak, kita tidak tahu. Ya, kan ada viral, saya tidak tahu betul apa tidak. Dikatakan sebuah daerah ada, dikatakan oleh masyarakat ini kubur wali. Setelah dibongkar, ternyata tidak ada kuburan para jemaah. Hanya kayu yang ditanam di situ. Ya, itu hakikatnya gitu. Sehingga luput kebaikan-kebaikan yang banyak gitu. Ya, jadi disitulah kenapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi yang kita maksudkan di sini adalah berdoa kepada orang yang soleh yang sudah meninggal. Tapi kalau kita minta didoakan kepada orang soleh yang masih hidup, tidak ada masalah. Kenapa demikian? Karena dia mampu melakukannya para jemaah. Tapi kalau dia sudah meninggal, terputus, tidak bisa lagi. Walaupun secara yang lebih afdolnya, utamanya adalah kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita minta didoakan, tidak ada masalah. Tapi yang lebih utama adalah kita berdoa kepada Allah dengan sendiri. Tidak perlu kita minta tolong kepada orang. Tapi kalau kita minta tolong, tidak ada masalah. Ya. Dan orang-orang di dalam kubur para jemaah, mereka tidak mendengar apa yang kita minta kepada mereka. Di dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat 13 dan 14, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Orang-orang yang berbuat demikian, ya, dikatakan oleh Allah, "Dzalikumullahu rabbukum." Itulah Allah Rabb kalian. Lahul mulk. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi para jemaah. Langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, dan segala apapun makhluk itu milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Orang-orang yang mereka sembah, orang-orang yang mereka minta doa kepadanya yang sudah meninggal tadi, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari, mereka tidak punya. Nah, secara logikanya, kenapa ketika kita berdoa kita tinggalkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan segala-galanya, kemudian kita pergi ke makhluk yang lemah, yang sudah meninggal, yang tidak bisa apapun dengan apa yang kita minta kepadanya para jemaah, yang tidak punya apapun. Kan kalau kita minta itu tentu kita minta kepada orang yang punya, Pak. Tidak mungkin kita minta bantuan kepada orang yang tidak punya uang, tidak mungkin. Karena dia tidak bisa membantu dirinya sendiri. Sekarang kalau kita minta kebahagiaan dunia akhirat, minta apa yang kita inginkan, patutkah kita minta kepada selain Allah yang tidak punya apa-apa? Sedangkan Allah memiliki segala-galanya. Nikmat yang kita rasakan sekarang para jemaah, bencana yang Allah palingkan daripada kita, itu adalah karena Allah. Ya. Kemudian di sini Allah mengatakan,
In tada'uhum la yasma'u du'aakum. Jikapun kalian berdoa kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal tadi, orang-orang soleh tadi, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Kenapa para jemaah? Karena alam kita sudah berbeda. Kita di dunia, mereka di alam barzakh. Barzakh itu pembatas para jemaah. Mereka akan dengar apa yang kita katakan. Ya. Oleh kita kalau kita perhatikan di kehidupan masyarakat, terutama kalau kita lihat film-film sinetron, ya, kan kadang-kadang menghancurkan akidah masyarakat para jemaah. Kadang-kadang berdoa seolah-olah orang kubur itu mendengar, padahal tidak mendengar para jemaah. Ini Allah yang mengatakan, in tada'uhum la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar doa kalian, Allah mengatakan mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengabulkan permohonan kalian. Karena hakikatnya mereka butuh doa kita. Dia butuh doa orang yang masih hidup. Bagaimana kita menambah beban mereka dengan kita minta supaya doa kita disampaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak masuk para jemaah. Ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kemudian pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Jadi para jemaah, orang-orang soleh itu dikatakan oleh para ulama, kalau dia sebelum meninggal, ya, sebelum meninggal dia mengatakan, nanti kalau saya sudah meninggal, kalian minta ke kubur saya ya, saya akan sampaikan doa kalian kepada Allah. Kalau dia suruh seperti itu para jemaah, dia dapat saham dosa syirik tadi. Kalau dia menyampaikan itu kepada jamaahnya, nanti kalau saya sudah meninggal, kalian datang ke kubur saya, kalian minta, nanti saya akan sampaikan kepada Allah. Berarti apa? Dia redho dengan perbuatan orang seperti itu kepada dia. Dia mendapatkan saham para jemaah. Saham apa? Saham dosa. Tapi kalau dia mengatakan, kalau saya sudah meninggal, jangan datang ke kubur saya untuk berdoa, tapi kalau untuk berziarah silakan. Karena kalian mesti berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdoa kepada selain Allah itu perbuatan syirik. Datang juga orang ke kuburnya, dia tidak mendapatkan dosa para jemaah, karena dia sudah sampaikan sebelumnya. Nah, ini sama halnya ketika seorang ayah sebelum dia meninggal, dia katakan kepada anak-anaknya, nanti kalau saya meninggal jangan meratap ya. Meratap itu kan ekspresi berlebihan ketika sedih para jemaah. Tangisan dengan tarikan-tarikan tangan, menarik-narik rambut, mengoyak-ngoyak baju, itu niyahah namanya. Dikatakan dalam hadis, seseorang yang diratapi kematiannya, orang tersebut akan mendapatkan dosa pada hari kiamat. Ulama mengatakan kalau dia redho dengan itu. Redho artinya sebelum dia meninggal dia katakan, nak, nanti kalau ayah meninggal kamu meratap ya. Nah, kalau dia suruh seperti itu, ya. Baik para jemaah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin ini untuk kajian singkat kita. Intinya adalah kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Berdoalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimanapun keadaan kita para jemaah, semuanya kita serahkan kepada Allah. Jangan lepaskan doa daripada kehidupan kita. Apapun masalah-masalah kita, walaupun masalah kecil di kita, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Libatkan Allah di dalam permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Allah yang memberikan kita masalah para jemaah, Allah yang akan menyelesaikannya. Allah yang menimpakan bencana kepada kita untuk menguji keimanan kita, yang akan melepaskannya lah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Serahkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka semua masalah kita akan menjadi mudah. Baik, mungkin demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku lu mata semaun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah
wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.